Damen na sumurung siyan salhu na roha. Ima mga ramuti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Oras ma dita sulena. Mangate ma di Tuhan ala rohita menggohigok pen ni Tuhan dinalaho mamuka pertanyaan di wek. Dan senari ima wek gabungan na di patupa di bagas joro ni Tuhan. Jala umma lah mamuhay kegiatan ta sa taong bulunun di wek-wek. Alan i tabige ma hatani Tuhan nagabi jamita di pertanyaan pamuhay na parjolo sa Borginon ima nan yenet siyan buku Ibrani pasal 10 mamuka siyan ayat 10 sia masohok ma di ayat 25 hujahama dihita ta paihuti hukma di bagasar rohata atau ale akadongan adong do dihita hiras ni roha laho bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus ay dibuka do dihita dalam na yang baru jalan na mangulu siyan rimbi-rimbei ima daging naik jala adong do dihita malim na bulun si gom-gom bagas iribata. Di bahini tadapot temma meroha nasitong di bagasan haguguk ni haprosyaw. Dung diurasi rohatta. Unang be di soli panggora ni rohai ihita. Jala dung diburi dagita dohot aek nayas. Momos ma tatiop pakirimon na parhatopoti ay haposan do na marbaga-baga hosa. Masya tuan mahita marsi pajujuan tu haholongon dohot tu aka ulaon nadenggan. Unang tatadikon perpungat tahian songon na hinasomalhon ninadeba. Tung marsi paingot-ingotan mahita jala lam iman yan asalam jonok di ida hamu ari ima sahana. Mulate mata doktu di bata ada nunga ta mulai pertanyaan atta di Borginon di wek-wek. Jala berita nauli data begi di bagasa Borginon membuat kita tu tema mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Jadi kita mulai dengan hati dan jiwa kita terarah mencari Tuhan. Di selama pertanyaan satahun bulunon, tak arahkan ma pikiran roha laho mengalului debata. Ini dasar yang paling utama di pertanyaan ta satahun bulun. Jadi dang nataluluyan non akka dongan na ringgas, na soringgas, aka parhalado, na terlabat, na sumalo, pasatu bertendauli, dan ini terlalui. Na terlalui di pertanyaan na sa taong bulunon, mangalului jauh. Minggu tu minggu na nengro, ima minggu okuli, lapatan na mata, okuli mata. Mataku tertuju kepada Allah. Jadi ini yang mau kita renungkan malam ini. Mata Allah tertuju kepada kita. Dan mata kita pun tertuju kepada Allah. Maka kita mengarahkan hati dan jiwa kita untuk mencari Tuhan. Tema ini menarik dalam rangka mengawali pertanyaan week setahun yang akan kita jalani ini. Dalam konteks Ibrani, mengapa mata yang terarah kepada Tuhan ini
diajak supaya hati dan jiwa kita terarah juga kepada Tuhan. Karena pada masa itu orang Ibrani adalah orang Yahudi di perantauan. Berarti mereka mengalami pergumulan, dianiaya. Sebagai orang percaya mereka disesah, mengalami penderitaan karena percaya kepada Yesus. Lalu kalau mereka mengatasi dengan mengandalkan mata mereka, mengarah kepada kekuatan mereka, maka mereka akan tersiksa. Tidak ada kekuatan yang menahan penderitaan itu. Maka supaya mereka kuat ketika mengalami penganiayaan, maka hati mereka, jiwa mereka harus diarahkan mencari Tuhan. Sehingga kendati mengalami penderitaan, penganiayaan, mereka kuat menghadapinya. Ini yang kita lihat dalam teks ini. Bahkan ketika mereka kembali ke Yerusalem setelah dari pembuangan, Bait Allah tidak ada lagi. Sudah rata dengan tanah oleh Kaisar Titus tahun 70. Itu sebab mereka dibuang ke tanah Kanaan. Bahkan sebelum Titus juga Bait Allah yang pertama sudah dihancurkan Raja Nebukadnezar tahun 585 sebelum Masehi. Jadi sama sekali mereka kembali ke Yerusalem tidak ada Bait Allah. Padahal bagi mereka Bait Allah adalah yang paling esensial. Karena di Bait Allah lah mereka bisa bertemu dengan Allah. Dalam paham agama Yahudi waktu itu, di Bait Allah lah langit dan bumi menyatu. Kekuatan ilahi dan kekuatan dunia menyatu. Dan disitulah tabir Bait Allah berada. Memisahkan orang yang berdosa dan maha suci. Maka dalam tradisi orang Yahudi tidak ada orang yang bisa datang ke Bait Allah, ke altar ini. Hanya orang yang maha suci yang bisa masuk ke altar. Dalam tradisi Yahudi, orang-orang yang menyembah Allah hanya berada di depan altar sampai ke depan pintu sana. Tidak ada orang yang berani masuk ke sini. Hanya orang yang suci, yang ditaburi darah domba Allah baru bisa masuk ke sini. Makanya orang Yahudi sekarang sampai sekarang mereka masih meyakini bahwa supaya bisa mereka melewati tabir yang maha suci ini harus ada 5 darah domba yang merah. Sampai sekarang mereka tunggu sampai 5 ada darah domba merah. Jadi kalau ada domba merah di seluruh dunia, mereka tahu sampai usia 5 tahun dia merah, itu dicari dan dibeli orang Yahudi. Karena butuh mereka darahnya. Supaya ketika itu darah itu mereka miliki 5 darah merah itu, itulah nanti yang dipis-pis, disiram ya, diuras sehingga mereka bisa masuk ke altar maha suci. Dan setelah itu maka terjadilah penggenapan Bait Allah. Sampai sekarang belum ketemu mereka. Belum ketemu. Tetapi dalam tradisi iman percaya yang bisa menembus altar maha suci itu ialah darah Kristus. Jadi kita tidak perlu lagi seperti orang Yahudi menunggu 5 darah domba merah. Karena Yesus Kristuslah secara fisik telah tertumpah darahnya, membuka tabir suci dan kudus. Itulah ketika dia tersalib, terbelahlah tabir di Bait Allah. Sehingga tidak ada lagi yang memisahkan orang suci dan orang berdosa. Karena Yesus telah menjadi penggenapan menembus tabir Bait Allah. Mengizinkan kita akses menuju ruang maha suci. Darah Kristus membuat akses bagi kita bisa berjumpa Allah di ruang yang maha suci.
Maka tabir itu ialah fisik tubuh darah Kristus. Dan gedung megah itu ialah persekutuan orang percaya. Dan kurban darah itu ialah darah Yesus. Itu yang menarik dari teks ini. Sehingga mata kita, jiwa kita mengarah kepada Kristus. Karena apa? Kristuslah yang memberi akses untuk bertemu yang maha suci Allah di bait Allah. Jadi kalau kita datang sekarang beribadah di gereja seperti ini atau dalam ibadah raya hari Minggu, maka pastikan kita bertemu dengan yang maha suci melalui tubuh Kristus. Sehingga kehadiran kita di gereja bukan mencari orang di gereja ini, tapi carilah Allah yang maha kudus di gereja ini. Itu sebab dikatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ibadah ini dimulai. Hadirlah di sini Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menaungi ibadah ini. Jadi jangan nanti ketika setiap ibadah kosong perasaan kita. Karena apa? Kita tidak bertemu dengan Allah yang hadir di sini. Jadi votum artinya mengkonstatir Allah yang maha tinggi hadir di bumi ini, menolong, memberkati kita. Jadi mereka merasa jauh karena apa? Tidak ada bait Allah waktu itu mereka lihat. Mereka merasa jauh karena tidak ada mereka yakini yang mendekatkan mereka ke Tuhan. Tadi bait Allah saya katakan mendekatkan langit dan bumi, mendekatkan yang ilahi dengan yang profan, yang berdosa, mendekat menyatu. Karena tidak ada bait Allah, mereka mengatakan waduh jauhlah kita dari Tuhan. Tetapi dengan kehadiran Yesus di bumi, kematiannya di Golgota, mendekatkan kita kepada Allah tanpa gedung yang megah, tanpa bait Allah yang megah. Jadi tak usah ditunggu dibangun bait Allah yang kedua, ketiga di Yerusalem, tapi mereka bisa bertemu dengan Allah melalui siapa? Yesus Kristus. Itu yang kita lihat dari teks ini. Sekarang kalau kita bicara pertanyaan selama setahun ke depan, apa yang hendak kita renungkan atau lakukan dalam pertanyaan satu tahun ini? Sehingga setiap kita datang pertanyaan ada makna, ada faedah, ada manfaat, kita datang. Sehingga tidak kosong, datang kosong, pulang kosong. Maunya datang kosong, pulang berisi. Karena dapat berkat Allah setiap pertanyaan. Karena setiap kita datang pertanyaan, kita sedang mencari Allah. Yang pertama, pertanyaan itu ialah mengubah paradigma baru. Ibadah sebagai hak istimewa, bukan beban. Saya ulangi, ibadah adalah hak istimewa tanda petik, bukan beban tanda petik. Jadi kalau kita datang pertanyaan setahun ini, jangan kita anggap itu beban. Kalau itu beban, maka Tuhan tidak akan kita temukan dalam setiap pertanyaan. Tapi kalau kita datang, bahwa saya datang pertanyaan karena ini hak istimewa bagi saya punya akses bertemu dengan Sang Ilahi, saya punya akses langsung bertemu dengan Tuhan, maka ibadah pertanyaan wek itu akan menjadi sukacita besar bagi kita. Jadi jangan kita anggap pertanyaan nanti di rumah kita, di rumah orang, di rumah siapapun, di web kita masing-masing. Kalau kita anggap itu beban, maka sia-sialah kehadiran kita di pertanyaan web. Tapi anggaplah kehadiran kita di pertanyaan adalah hak istimewa kita bertemu mencari Tuhan. Mataku mencari Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga kita punya keyakinan bahwa setiap pertanyaan kita punya hak privilege, hak istimewa, hak
VVIP bertemu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah sebagai momen detoksifikasi. Detoks itu kan membuang racun-racun. Jadi ibadah adalah detoksifikasi. Karena mengapa disebut dengan detoksifikasi? Karena kita setiap hari bergumul dengan dosa, bergumul dengan kejahatan, dengan iblis, dengan kuasa-kuasa dunia, baik di awang-awang, di darat dan di laut, di bawah tanah. Kita bergumul dengan dunia yang fana, maka tubuh kita telah kotor. Maka untuk menyucikan tubuh yang kotor, pikiran yang kotor, tindakan yang kotor, ialah ibadah pertanyaan wek. Ketika kita datang ke pertanyaan wek, kita sedang membersihkan diri kita dari kekotoran dunia ini. Jadi kalau datang nanti ke rumah orang, ke rumah kita jadi tuan rumah, atau kemanapun nanti ditunjuk gereja, wek manapun atau di wek kita ya, di rumah siapa, datanglah. Karena di sanalah kita terjadi detoksifikasi, membuang kotoran-kotoran dalam kehidupan kita. Itu selama setahun ini. Sehingga ibadah keluarga menjadi tempat cuci hati. Cuci hati. Supaya hati kita jadi murni. Cuci tindakan. Supaya tindakan kita menjadi tindakan yang baik. Cuci otak. Supaya otak kita bukan Victor, pikiran kotor. Tapi pikiran yang jernih. Inilah yang kita kerjakan selama setahun ini. Kalau kita datang pertanyaan. Yang ketiga, membangun jangkar di tengah ketidakpastian. Membangun jangkar di tengah ketidakpastian. Jangkar itu kan kalau kapal, ketika di kapal sudah mulai atau laut atau gelombang besar datang, jangkar kan diturunkan. Supaya apa? Kapal tidak terombang-ambing kemana-mana. Tapi dia punya kekuatan yang mengikat dia. Ketika kemelut datang, gelombang datang, ada jangkar Kristus yang memegang kita sehingga kita tidak terombang-ambing. Jadi pertanyaan adalah jangkar yang mengikat kita tidak terombang-ambing di jalan yang kita hadapi selama 2026. Ketika kita mulai terombang-ambing, ini sudah mulai oyong ini, datanglah ke pertanyaan. Maka Tuhan akan memegang kembali kehidupan kita sehingga kita tidak pergi terombang-ambing, terhempas ke laut yang lebih dalam. Jadi pertanyaan ini adalah jangkar yang memastikan kehidupan kita berada kepada Tuhan, sehingga ibadah keluarga yang setia dengan cara memaku iman kita kepada Kristus, supaya kita tidak hanyut di derasnya gelombang kehidupan ini. Jadi pertanyaan itu saya ulangi, memaku iman kita supaya tidak diterpa derasnya gelombang kehidupan ini. Kita sudah mulai lemas dengan penderitaan, pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan anak, pergumulan ekonomi. Maka pastikan datanglah ke pertanyaan supaya kita diberi paku iman yang kuat supaya jangan terombang-ambing karena pergumulan hidup. Yang keempat, menjadikan keluarga sebagai provokator kasih. Jadi pertanyaan itu memprovokasi supaya orang mengasihi manusia dan mengasihi Allah. Tapi jangan provokator yang jahat. Kita provokasi, unang madohok ke pertanyaan, aiso tabu pertanyaan ini provokasi yang tidak baik itu. Tapi provokasi kasihlah. Beta pertanyaan, molodang roh hita, badang dapat otak kita non, dang debetiku kapur siapa, beta di joma, dibuat maka tetangga, dibuat aka pengisi ni jabuta. Ini kita provokasi orang supaya datang pertanyaan. Sehingga orang rindu datang pertanyaan
Kalau ada masalah, jangan ceritakan masalah itu, tapi ceritakan kebaikan Allah yang kita terima dari pertanyaan itu. Kita provokasilah orang supaya apa? Bertemu dan mencari Tuhan selama 2026. Yang terakhir, apa yang menjadi tugas kita dalam ibadah WEK yang akan kita jalani selama 2025? Melawan tren meninggalkan ibadah. Dalam ayat 25 tadi yang katakan, jangan tinggalkan ibadahmu. Negatifnya, ayo jangan ke pertanyaan, gitu kan? Ayo jangan ke gereja. Itu dunia sekarang mengajar kita jangan ke gereja, jangan pertanyaan, jangan masuk kategorial. Itu dunia memprovokasi kita begitu. Maka tugas kita yang kelima ialah lawanlah tren meninggalkan ibadah, tetapi beribadahlah. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah abodah, kerja untuk Tuhan. Ibadah itu tidak hanya seperti ini. Ini seremonial namanya. Abodah artinya saya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Itulah ibadah. Maka ibadah yang sejati ialah ketika kita bermain, ketika kita bekerja, ketika kita pergi ke pasar, ketika kita di mall, ketika kita di ruangan tempat manapun, kita melakukan kehendak Allah. Itulah ibadah. Jadi jangan kita anggap ibadah hanya di gereja ini. Seperti ini pertanyaan. Itu ibadah seremonial. Ibadah yang sejati ialah kehidupan kita sehari-hari. Itulah ibadah yang sejati. Karenanya lawanlah ketika ada orang yang melawan tidak pertanyaan layak untuk talawan. Salah di itu, salah di layak, salah di tulang. Ikon beribadah doita. Asa dapotan pasuk-pasuk. Ini yang harus kita kerjakan selama 2026. Sehingga berangkatlah dengan kekuatan Tuhan mencari Tuhan selama 2026 dalam ibadah WEK kita masing-masing. Jangan menolak Tuhan datang ke rumah kita ketika dijadwal oleh si tua WEK nanti. Setiap dijadwal katakan, terpujilah engkau Bapa, karena engkau datang melawat kami di rumah kami. Berkatilah kami menyambut hamba-hamba Tuhan di dalam rumah kami. Jadi bukalah lebar hati kita sehingga rumah kita menjadi rumah yang lebar memuji Tuhan. Jangan persempit rumah kita dengan menutup pintu hati kita beribadah di WEK. Kadang-kadang rumah kita lebar tapi hati kita sempit. Atau sebaliknya, kadang-kadang rumah kita tipe RSSSS tapi hati kita lebar menerima jemaat dan Tuhan di rumah kita. Sehingga lebar rumah itu tergantung hati kita membuka rumah. Jadi rumah doa, rumah berkat, dan rumah Tuhan melawat kita. Amin. Mulihat jemaat Tuhan, mengahu bagi kami berita naudi. Di nama muhai kami pertanyaan WEK di bagasan Borneo. Disuruh hodo kami asa mamereng dopak Jehovah. O kuli mata nami, roha nami, pikiran nami mamereng Jehovah. Ima gabe ujahan nami nama muka pertanyaan om. Gabi benon nami ma ibadah pertanyaan WEK pajupang dohot Tuhan. Ala nungan yang ko diambil akses langsung pajupang dohot to. Dan alani gedung alani ukap ni rohanami telah mersomba Tuhan. Atau mengaradi mahami membuat akka hinaholongan ni rohanami menujupang tiki pertanyaan. Asa disimahami patuguhan haporosyonan menutung adong ragamnya kana masa di ngurunan. Pertanyaan gabe sada pemakuan iman percaya pahoton haporosyonan asa unang di oleng-oleng pertibiok kami alami persoalan
do pertok tangan dengan nama. Atau pergugoi mahami mengalapati hatamun. Huhut mengulahon di ngolu sigonopari. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.